Perkenalkan, saya Ganes Adi Gusaragi dari Teknik Pertambangan. Di sini akan mempresentasikan laporan yang berjudul Implementasi Sistem Ventilasi dan Sistem Drainase pada Tambang Bawah Tanah. Nah, untuk daftar isi itu terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 teori dasar, bab 3 analisis sistem, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 pendahuluan terdapat 6 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruangan lingkup kajian, metode dan teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Nah, untuk latar belakang itu alasan laporan ini adalah karena tambang bawah tanah itu butuh sistem keselamatan seperti ventilasi dan kontrol air. Lalu suhu tinggi di kedalaman itu perlu ventilasi agar kerja aman. Kemudian ventilasi otomatis itu bantu stabilkan kondisi kerja. Kemudian air bawah tanah itu dapat menyebabkan bahaya bagi para pekerja. Kemudian sensor pantau suhu dan secara real time itu sangat berguna serta dapat meningkatkan efisiensi dan cegah risiko. Nah, untuk rumusan masalah kami itu terdapat 5, yaitu bagaimana kondisi suhu dan ketinggian air di tambang bawah tanah, bagaimana desain dan penerapan sistem ventilasi yang efektif, bagaimana sistem pompa yang efektif, serta bagaimana tantangan dalam penerapan sistem ventilasi, dan juga bagaimana mengintegrasikan sistem tersebut agar sesuai standar kerja dan keselamatan. Nah, selanjutnya tujuan penulisan ini adalah menjawab dari rumusan masalah sebelumnya. Kemudian ada ruang lingkup kajian, yaitu merancang ventilasi dan sistem pengendali air tambang bawah tanah dengan menggunakan pendekatan teknis, K3 dan operasional, juga berdasarkan pada studi literatur suhu dan tambang bawah air tanah, dan juga sistemnya menggunakan sistem berbasis sensor dan Arduino. Lalu kami analisis juga dampak terhadap keselamatan dan kenyamanan kerja, serta kami nilai efisiensi dari sistem yang kami rangkai tersebut. Kemudian ada metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang kami gunakan ini adalah metode eksperimen dengan pendekatan praktik langsung. Di sini kami akan membuat simulasi kecil lah contohnya. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan eksperimen dan studi literatur. Nah, studi literatur itu dapat menggunakan dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Nah, kemudian sistematika penulisan, di mana bab 1 itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan metode. Bab 2 membahas prinsip pendinginan, kondisi tambang bawah tanah, risiko suhu tinggi, dan teknologi yang digunakan. Kemudian bab 3 itu adalah analisis suhu ventilasi, dampak terhadap pekerja, serta perancangan sistem pendingin otomatis bersimulasi. Bab 4 itu menjadikan kesimpulan dan saran yang menggunakan sistem pendingin tambang yang efektif dan efisien. Nah, untuk bab 2 ada teori dasar implementasi dan sistem ventilasi serta drainase pada tambang bawah tanah. Di bab 2 ini terdapat ada 3 subbab, yaitu pengertian dari sistem ventilasi tersebut, pengembangan teknologinya, serta jenis-jenisnya. Nah, yang pertama pengertiannya. Ventilasi tambang itu adalah sistem sirkulasi udara yang menyalurkan udara bersih dari permukaan ke bawah tanah dan membuang udara kotor dari bawah tanah itu ke atas permukaan. Sedangkan drainase itu adalah sistem pengelolaan air yang mengatur dan mengalirkan air berlebih dari dalam tambang ke permukaan menggunakan pompa dan pipa agar tambang dalam kondisi yang aman. Nah, untuk perkembangan teknologi tersebut, pada ventilasi tambang itu dulunya menggunakan ventilasi alami, berkembang ke kipas mekanis, lalu berkembang ke sistem berbasis sensor atau ventilation on demand atau VOD yang menyesuaikan udara sesuai dengan kebutuhan area kerja. Sedangkan drainase tambang itu pada awalnya menggunakan pengurasan manual, lalu berkembang pompa uap, kini memakai pompa otomatis berbasis sensor dan sistem kontrol real time. Nah, untuk jenis-jenisnya itu yang pertama ada jenis-jenis sistem pendinginan, ada surface cooling plan, ada underground cooling plan, ada combination cooling plan. Lalu terdapat juga localized cooling, micromode cooling, serta cooling from unnatural ice underground. Nah, untuk jenis pompa air itu ada pompa submersible, pompa centrifugal, pompa multistage, pompa positive displacement, dan ada 3 lagi yaitu pompa diesel, pompa pneumatik, serta pompa jet atau ejector. Nah, kita lanjut ke bab 3 yaitu analisis sistem ventilasi dan pemantauan ketinggian air tambang bawah tanah berbasis sensor. Nah, dalam bab 3 ini terdapat 4 subbab, yaitu gambaran umum sistem, alat dan bahan, cara kerja, serta pengujian dan evaluasi kerja. Yang pertama ada gambaran umum sistem. Di sini ada diagram alir kami. Nah, kita misalkan mulai untuk sensor suhu. Misalkan suhu itu lebih dari 30 derajat, jika iya, kipas angin menyala, lalu pemantauan diulangi dan masuk sistem lagi. Jika tidak, kipas angin menyala, lalu pemantauan dilakukan lagi, serta balik ke sistem lagi. Nah, misalkan kita ingin ke sensor ketinggian air, apakah sensor ketinggian air melewati batas normal? Jika iya, pompa air menyala, balik lagi ke sistem. Jika tidak, pompa air berhenti menyala.
Seperti itulah kerjanya secara bersamaan. Untuk gambaran umum desain, ini ada terdapat desain 3D nya. Ini ada tampak depan, tampak belakang. Nah, ada tampak kiri dan tampak dalam serta tampak kanan. Di sini kita bisa lihat, di sini ada Arduino yang kami gunakan nanti. Ini ada kipas, di sini ada tabung untuk air serta sensor airnya, dan di sini ada papan LED yang menonjol keluar untuk menampakkan tampilannya seperti berapa suhu yang tampil dan sebagainya. Dan juga ada satu lagi pompa kipas di luar untuk masukkan udara bersih dari luar ke dalam. Nah, setelah desain kita masuk ke alat. Alat kami gunakan terdapat 8 buah, yaitu solder, gunting, pisau, mati api, lilin, penggaris, lem tembak, dan gergaji besi. Untuk bahannya lumayan banyak yang digunakan, terdapat 15 jenis, bisa dilihat pada sini. Nah, kemudian kita masuk ke cara kerja. Nah, pertama itu kami akan masuk ke tahap perakitan sistem. Pertama kita siapkan bahannya, yaitu seluruh alat komponen sesuai daftar. Kemudian kita rangkai sistem ventilasi. Kipas 1 dan 2 dihubungkan ke kanal 1 dan 2 relaynya. Lalu relay dikendalikan oleh pin D4 Arduino. Ini sambungan ke Arduino langsung. Kemudian adaptor itu sebagai sumber daya kipas. Jadi ke kipas 1 dan ke Arduino 1. Lalu untuk rangkaian sistem detonasi itu pompa air mini ke kanal 3 relay yang dikenakan oleh pin D6. Ini dalam relaynya dirangkai. Kemudian sensor water level itu dipasang pada A0 pada relaynya dan Arduino juga. Kemudian seluruh rangkaian tadi yang sudah terangkai itu kita akan masukkan ke mini box dan dirangkai. Setelah itu Arduino akan diprogram untuk mengaktifkan kipas pada suhu 30 derajat dan pompa saat air menyentuh sensor airnya. Nah, saat diuji coba pertama kita inisiasi, kita sambungkan ke listrik dan pastikan LCD menyala untuk mendapatkan data suhu dan kelembapan. Nah, kita uji ventilasi, yaitu dengan menekan sensor untuk memanaskan sensor suhunya, dan jika saat sensor lebih dari 30 derajat kipas otomatis aktif. Nah, kipas 1 ini memusatkan udara masuk, ini tadi kipas yang di luar, dan kipas 2 mengeluarkan udara panas yang di dalam. Nah, untuk uji sistem drainasenya, kita tuangkan air dalam wadah. Saat sensor mendeteksi air, lalu bambu otomatis nyala. Nah, ini dia data pengujiannya. Di HT 20 derajat kipasnya mati karena di program pada 30 derajat baru hidup. Nah, pada saat 30,9 derajat kipasnya menyala karena sudah lewat dari ketinggian. Nah, ketinggian 7 itu pompa airnya mati. 10,5 ini karena sudah menyentuh sensor air maka pompa nyala. Nah, untuk evaluasi yang kami dapatkan itu, yang pertama dapat pada masalah programnya. Awalnya sistem yang kami gunakan itu berjalan karena kesalahan kode. Namun setelah penulisan ulang, ya kami dapat referensi yang lebih baik sehingga Arduino bekerja. Kedua itu ada daya yang tidak mencukupi. Pada awalnya tidak dapat mengantarkan suplai dari Arduino saja, sehingga kami menggunakan solusi lain yaitu adaptor untuk kipasnya. Lalu sensor yang bermasalah, kemarin sempat DHT22 nya rusak akibat salah sambungan. Kemudian kami gunakan dengan sensor DHT11 yang baru. Nah, kita masuk ke 4 kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari laporan kali ini, yaitu sistem otomasi yang dirancang itu sudah mampu respon kondisi lingkungan tambang secara otomatis, baik terhadap suhu maupun ketinggian air. Integrasi dua sistem yang telah kami buat itu memberikan efisiensi, kemudahan operasional, dan solusi yang sesuai untuk kebutuhan tambang berskala kecil hingga menengah. Nah, meskipun terhadap kesimpulan yang ketiga itu, meskipun terhadap beberapa kendala teknis, sistem ini menunjukkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai solusi pengendalian lingkungan kerja yang lebih adaptif dan efektif. Untuk saran terdapat 4 buah, yaitu pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada peningkatan akurasi dan ketahanan sensor karena tadi sensor kami rusak juga. Kemudian perlu dilakukan perbaikan desain dan luar total letak sistem perkabelan agar lebih rapi. Kemudian pengujian lebih lanjut di lingkungan tambang yang lebih realistis agar lebih validasi secara menyeluruh. Lalu daya tahan dan efisiensi energi juga perlu ditingkatkan agar sistem dapat bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, sekian saja presentasi dari saya ucapkan terima kasih.